Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu, mari kita masuk dalam ibadah kita. Kita persiapkan hati, pikiran kita, dan seluruh yang ada bagi hidup kita. Kita memandang Tuhan, Sang Juru Selamat dan Allah kita. Kita menyembah Dia karena kasih dan kemurahan-Nya bagi kehidupan kita. Layaklah kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita serahkan seluruh kehidupan kita hanya untuk Tuhan, yang kuasanya mengalir dalam hidup kita saat ini. Mari kita angkat pujian, kita memulai pujian ibadah kita angkat pujian, ku beri kemuliaan sebab Kau besar. Seperti
doa pembukaan. Berfirmanlah ya Tuhan, so aku mendengar. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Allah. Kita akan menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian, Tuhan Kaulah pengharapan. Dan nanti di akhir pujian saya serahkan kepada Ibu Gembala untuk mendoakan kita dalam doa berdoa.
Allah yang luar biasa Bapa. Biar kami sepanjang hari Tuhan, sepanjang waktu hidup kami Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, sudah 1 minggu lamanya Tuhan, kami boleh beraktivitas. Kembali kami boleh datang Tuhan tempat ini, kami boleh bersama-sama Tuhan memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang bekerja dan melawat setiap kami Bapa. Engkau yang mengurapi Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapa. Biar Tuhan ibadah kami ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang belum datang Bapa, teman-teman kami Tuhan yang belum hadir, yang sedang dalam perjalanan Tuhan, kiranya Engkau yang percepat langkah mereka Tuhan, untuk boleh tiba di tempat ini Tuhan, untuk boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk setiap pelayan Tuhan. Layakan kami Tuhan untuk boleh melayani Tuhan, sehingga pelayanan kami Tuhan boleh dikerenkan di hadapan-Mu Bapa. Nama-Mu dimuliakan, Nama-Mu disukakan Bapa dengan pelayanan kami Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan, Kau urapi Tuhan lidah bibirnya Tuhan, sehingga firman yang disampaikan Tuhan akan menjadi benih dalam kehidupan kami Tuhan, dan itu akan tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah berlipat ganda Bapa. Kami percaya Tuhan untuk setiap jemaat juga Tuhan yang hadir di tempat ini Tuhan. Untuk kami saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami bukan sebagai jemaat yang pasif Tuhan, tapi kami boleh menjadi jemaat yang aktif Tuhan. Kami boleh aktif Tuhan mencari Engkau. Kami boleh aktif mencari firman-Mu Tuhan. Kami boleh aktif Tuhan mencari jiwa-jiwa Tuhan, untuk boleh ditambahkan, boleh bersama-sama dengan kami tempat ini memuji dan memuliakan Engkau. Kami percaya Tuhan pada saat kami pulang Tuhan, kami akan menjadi sesuatu pribadi yang berbeda Bapa, karena Engkau Tuhan yang melawat kami, Engkau yang mengubahkan hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami memulai ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang masih tetap kita berdiri. Kita akan bersorak-sorai buat Tuhan, karena kasih Allah nyata dalam hidup kita. Kita akan datang Nama
memberikan persembahan kita. Dan sebelum kita mempersembahkan persembahan kita, kita angkat pujian. Dan nanti di akhir pujian, Ibu P. Harefa yang akan mendoakan kita doa persembahan. Kita angkat pujian saat ku masuk ke dalam hadirat. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Aku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Korban syukurku berkembang kudus untuk Allah. Minta dengan syukur selalu hargai, selalu hargai. Saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Terima kasih Tuhan kalau kami masih diberikan kesempatan untuk hadir Ya. dalam ibadah hari ini Tuhan. Engkau yang sudah sertai perjalanan kami dari rumah ke tempat ini Tuhan. Kami mau mengucap syukur ya Bapa. Kami mau berterima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu bagi hidup kami Tuhan. Sehingga kami boleh mampu ada hari ini Tuhan. Sebentar kami mau memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Engkau yang mengurapi setiap tangan yang memberi Tuhan. Mereka yang dapat memberikan dengan sukacita, kiranya Tuhan yang berkati Tuhan. Tuhan juga berkati mereka yang belum dapat memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati mereka Tuhan. Engkau yang berkati mereka berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Sehingga
Kiranya mereka boleh menjadi saksi-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, dalam lingkungan mereka, pekerjaan mereka, sekolah mereka, keluarga mereka, semuanya dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan urapi dan berkati persembahan yang sudah diberikan Tuhan nantinya. Kiranya persembahan ini boleh dapat berguna Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Setiap kegiatan kami, setiap acara kami Tuhan, kiranya semua itu boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita bersorak-sorai bagi Tuhan, kita angkat pujian, kita dipilih dari segala bangsa. Dan kepada petugas dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati pikiran kita, supaya setiap benih yang kita dengar akan bertumbuh dalam hati kita. Sebelum hambanya berdiri di hadapan kita, mari kita angkat pujian dalam segala keadaan. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hati. Mari Bapak Ibu, saya undang berdiri semua.
sambut firman Tuhan. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus mempesona hatiku. Beri damai kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, ku tetap Yesus yang mempesona hatiku. Jadi hidup kesempatan baru. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang. Anak kasihnya selalu ada. Oh Yesus, ku cintakan selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang. Anak kasihnya selalu ada. Oh Yesus, ku cintakan selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Jadi damai kesempatan baru. Musik kehidupan, waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Jadi aku kesempatan baru. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Kembali hari ini kita bersyukur dapat kesempatan untuk bisa beribadah kembali di hadapan Tuhan. Dan untuk menyempurnakan ibadah kita dengan kita tadi telah memuji-muji Tuhan dengan begitu sukacita, menyembah Tuhan dengan begitu harunya memuji Tuhan. Itu bukti bahwa kita dengan sungguh-sungguh menyerahkan hati kita, hidup kita kepada Tuhan. Dan saat ini kita akan menyempurnakan ibadah kita ini dengan firman Tuhan. Tema firman Tuhan yang akan saya bawakan hari ini adalah Kristen Tomat. Kristen Tomat. Tomat itu adalah singkatan dari tobat dan kumat. Ya, kita baca. Kita baca dari 2 Petrus pasal 2 ayat 20 dan 22. Saya bacakan bagi kita 2 Petrus pasal 2 ayat 20 dan 22. Demikian firman Tuhan. Ayat 20, sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Ayat 22, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Puji Tuhan. Haleluya. Tadi saya berikan tema firman Tuhan ini Kristen Tomat, tobat dan kumat. Kristen yang tobat dan kumat itulah Kristen yang sebelumnya telah mengenal Kristus, telah mengenal kebenaran, dan dia sudah sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, meninggalkan hidup lamanya. Tetapi kembali lagi ke kehidupan lamanya. Ketika meninggalkan kehidupan lamanya, masuk ke kehidupan baru sesungguh dalam Tuhan. Tapi kembali lagi ke kehidupan lamanya. Makanya dikatakan di sini. Coba perhatikan. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan juru selamat kita, mereka telah mengenal Tuhan sebagai juru selamat kita Yesus Kristus. Mereka pernah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia. Mereka telah meninggalkan kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya. Ini penyakit orang Kristen kebanyakan. Dia sudah datang kepada Tuhan, sudah sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, meninggalkan kehidupan lama, tapi dikatakan tetapi terlibat lagi di dalamnya. Maka apa dikatakan dengan orang-orang seperti ini? Yang tadinya sudah mengenal kebenaran, lalu meninggalkan kecemaran-kecemaran dunia, tapi dia terlibat lagi di dalamnya. Apa kata firman Tuhan? Maka akhirnya keadaan mereka bagaimana? Lebih buruk daripada yang semula. Ini kayak penyakit. Penyakit kalau baru masih gampang diobati. Tapi kalau penyakit kambuhan, itu pengobatannya susah. Itu pengobatannya susah. Dan bahkan ada penyakit seperti penyakit paru, TB paru. Biasanya kalau dia pasien baru, yang positif pasien baru, pengobatannya itu paling 6 bulan. Tapi ketika orang ini tidak sungguh-sungguh berobat, tidak sungguh-sungguh minum obat, lalu penyakitnya itu kambuh kembali, maka pengobatannya lebih lama. Bisa 9 bulan, bisa 12 bulan. Dan bahkan bisa sampai 1,5 tahun. Sama dengan firman Tuhan ini. Bagi mereka yang kembali lagi kepada kehidupan lamanya, terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika engkau sudah mengenal kebenaran, ketika engkau sudah tahu yang baik,
dan sudah pernah meninggalkan kehidupan lama, jangan coba-coba kembali. Kenapa? Nanti keadaanmu jauh lebih buruk daripada keadaanmu sebelum mengenal kebenaran. Dan apa kata firman Tuhan bagi mereka-mereka yang keadaannya lebih buruk? Ini ayat 22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Apa dikatakan? Anjing kembali lagi ke muntahnya. Bagaimana kalau anjing kembali ke muntahnya? Padahal muntah itu kan itu hal suatu yang najis. Tidak ada lagi orang yang pernah makan muntahnya. Ada nggak orang yang pernah makan muntahnya? Nggak ada. Itu sangat menjijikkan. Tapi dikatakan keadaan orang yang kembali kepada kehidupan lamanya sama dengan anjing yang kembali lagi ke muntahnya. Dan dikatakan apa lagi? Dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya maksudnya. Jadi begitu menjijikkan di mata Tuhan orang-orang yang kembali kepada kehidupan lamanya. Setelah dia melayani Tuhan, setelah dia beribadah bersekutu dengan Tuhan, dan bahkan mungkin dia pernah sempat jadi hamba Tuhan, tapi dia kembali kepada kehidupan lamanya. Dikatakan keadaan mereka jauh lebih buruk daripada yang semula, dan sama dengan anjing yang kembali ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Sangat menjijikkan di mata Tuhan. Saudaraku sekalian, ketika engkau sudah mengenal kebenaran, saya berharap kita yang ada di tempat ini teruslah lakukan kebenaran. Ketika engkau sudah mengambil keputusan untuk mengenal, untuk mengikut Kristus, jangan mundur. Kenapa? Ketika kau mundur, keadaanmu jauh lebih buruk. Ketika kau mundur di mata Tuhan, engkau sama dengan anjing yang kembali ke muntahnya dan babi yang mandi kembali ke kubangannya. Tidak ada harganya di mata Tuhan, dan engkau sangat buruk, sangat menjijikkan di mata Tuhan. Ya. Kristen tomat itu siapa saja? Apakah Kristen tomat itu mereka-mereka di luar sana yang tidak pernah datang ke gereja? Apa mereka yang di luar sana yang bukan pengikut Kristus? Itu udah pasti milik iblis. Mereka-mereka yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi yang disebut dengan Kristen tomat ini adalah sering kita jumpai pengikut Kristus, dan bahkan siapa? Hamba Tuhan. Ya, Kristen tomat itu ada di ruangan ini. Kristen tomat itu ada di rumah-rumah ibadah. Kalau yang di luar sana saya pastikan udahlah, itu Tuhan sudah membiarkan itu. Tapi mereka-mereka yang masih dalam rumah ibadah, yang hanya datang ogah-ogahan, yang ketika penyampaian firman Tuhan juga tidak memberikan telinganya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ketika pelayanan juga dia mengandalkan kekuatannya, dia bukan melakukan untuk Tuhan. Jadi sering kita jumpa pengikut Kristus bahkan hamba Tuhan. Artinya pengikut Kristus siapa? Kita ini. Dan hamba Tuhan ini kami ini, yang kembali pada kehidupan dan kebiasaan yang lamanya dan bahkan murtad dari imannya. Akhir-akhir ini sangat menghebohkan media sosial. Ada pengikut Kristus yang meninggalkan Yesus. Dia pindah, menyeberang ke agama lain. Dengan begitu bangganya dia pindah. Saya mau katakan, dia menyalibkan Kristus dalam hidupnya. Saya mau katakan, keadaannya jauh lebih buruk daripada semula. Dan di mata Tuhan, dia sama dengan anjing yang kembali ke muntahnya dan babi yang kembali ke kubangannya. Jangan bangga saudaraku sekalian. Ingat, engkau meninggalkan Yesus tidak ada keselamatan. Titik. Tidak ada tawaran. Meninggalkan Yesus tidak ada keselamatan. Siapapun dia meninggalkan Yesus, di bawah kolong langit ini, di atas bumi ini, siapapun dia yang meninggalkan Yesus, tidak ada selamat.
tidak akan selamat, saudara sekalian. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan, Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa, artinya yang masuk ke dalam rumah Bapa, kalau tidak melalui Yesus. Nah, kalau Yesus telah mengatakan itu, engkau mau masuk surga, engkau masuk rumah Bapa melalui siapa? Lewat pintu lain, lewat jalan lain, engkau sama dengan pencuri. Ya, saudara sekalian, meninggalkan Yesus, ingat, keadaanmu jauh lebih buruk daripada semula. Engkau sama dengan anjing yang kembali ke kubangannya, babi yang kembali ke muntahnya. Jangan bangga. Tidak ada janji keselamatan di luar agama pengikut Kristus. Tidak ada janji keselamatan. Tapi di dalam Yesus ada janji keselamatan. Haleluya. Di dalam Yesus ada janji keselamatan. Puji Tuhan. Jadi engkau mau meragukan. Ya. Kalau engkau mengambil keputusan sekali untuk mengikut Yesus, terus mengikut Yesus sampai akhir hidupmu. Apa akibat dari tobat kumat? Pertama, ketinggalan menuju tempat perhentian akhir. Mana tempat perhentian akhir? Rumah Bapa. Ketika engkau masih Kristen, tobat kumat. Hari Minggu engkau bertobat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kumat. Ini akibatnya. Engkau tidak akan bisa mencapai rumah Bapa. Ketinggalan menuju tempat perhentian akhir. Tempat perhentian akhir itulah rumah Bapa. Kalau engkau masih Kristen yang hanya panas dingin, engkau tidak akan sampai. Ini ayatnya. Ibrani pasal 4 ayat 6. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan menolak masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu, kita yang lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan, tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Walaupun engkau bertahun-tahun beribadah, walaupun engkau bertahun-tahun berpuluh-puluh tahun melayani Tuhan, tapi ketika engkau tidak taat, ingat, engkau ketinggalan dan engkau tidak akan bisa mencapai tempat perhentian akhir. Itu akibat Kristen yang tobat kumat. Itu arti Kristen yang tidak setia, tidak sungguh-sungguh, masih dibujuk-bujuk, masih didorong-dorong, masih dirayu-rayu, harus dibaik-baikin. Sedikit ditegur tersinggung, sedikit ditegur keluar. Seolah-olah Tuhan yang membutuhkan dia, bukan dia yang membutuhkan Tuhan. Ini yang menyebabkan orang tidak sampai kepada tempat perhentian akhir. Ketidaktaatan, ketidaksetiaan. Berikutnya, akibatnya apa? Akibat Kristen tobat kumat tidak bisa diperbaharui lagi bila terus menolak kasih karunia. Ini ayatnya. Ibrani 6 ayat 4 dan 6. Ayat 4 demikian firman Tuhan. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, tentu kita apa dikatakan? Namun murtad. Nah, itu saya katakan, siapa yang murtad? Meninggalkan Yesus. Kalau murtad dikatakan apa? Tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Barang siapa di bawah kolong langit ini, di atas bumi ini, yang meninggalkan Yesus, yang murtad, dikatakan tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Dan mereka itu sudah menyalibkan Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Yang meninggalkan Yesus itu sudah menghina Yesus di muka umum, sudah menyalibkan Yesus
kembali. Dan dikatakan apa? Tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Karena tidak mungkin Yesus itu disalibkan kembali. Tidak mungkin lagi Yesus itu mau datang lagi untuk disalibkan. Nggak mungkin. Makanya dikatakan tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Jadi engkau yang meninggalkan, memurtad dari Yesus, udah selesai hidup. Kelar hidupmu. Ya, saudaraku, makanya kalau kau sudah diberikan kasih karunia, kalau Tuhan sudah memberikan kita kasih karunia, ayo kita menghargai. Haleluya. Bagi kita yang sudah mendapat kasih karunia bisa melayani, kasih karunia bisa ada di dalam Kristus, kasih karunia bisa bersekutu dengan Yesus. Hargai itu. Jangan permainkan. Jangan kau menyalibkan lagi Yesus yang kedua kali. Karena tidak mungkin itu terjadi. Dan yang terjadi apa? Yang terjadi, tidak mungkin hidupmu dibaharui sekali lagi. Selesai. Itu akibat Kristen yang tobat umat. Yang berikutnya, menolak Roh Kudus tidak akan diampuni Tuhan. Ya. Yang menolak Roh Kudus, jangan kau bangga. Karena ada di luar sana yang menghina-hina, katanya Roh Kudus dipelesetin jadi Roh Kudis. Menghina Roh Kudus. Dikatakan di sini, menolak Roh Kudus tidak akan diampuni Tuhan. Markus pasal 3 ayat 29. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, yang mengatakan itu Roh Kudus itu Roh Kudis, atau apalah namanya dipeleset-pelesetin, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya. Selama-lamanya loh. Yang menghina, yang menghujat Roh Kudus, dia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Bukan dosa sementara, dosa kekal. Pertanyaannya, kenapa sih yang menolak Roh Kudus, yang menghujat Roh Kudus itu tidak mendapat ampun, mendapat dosa kekal? Karena orang itu menutup diri terhadap karya Roh Kudus untuk membawa orang bertobat, untuk membawa orang percaya kepada Yesus. Jadi kalau kita menolak Roh Kudus, kalau kita menghujat Roh Kudus, sama aja kita itu menutup diri. Menutup diri terhadap karya-karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus itu apa? Dia membawa orang untuk bertobat. Karya Roh Kudus itu apa? Dia membawa orang untuk percaya kepada Yesus. Jadi kita menutup diri. Ya sama aja. Kita itu tidak mau menerima Yesus, tidak mau menerima keselamatan, berarti engkau akan mendapat dosa kekal. Ini saudaraku sekalian. Jangan main-main. Ya. Ketika kau tidak sungguh-sungguh, tidak membiarkan hidupmu didiami oleh Roh Kudus, dan ketika ada yang menggiurkan godaan dunia ini, yang membuat Roh Kudus pergi dari hidupmu, sama aja kau menolak Roh Kudus. Ya. Dan itu adalah dosa kekal. Itu dosa kekal, dan tidak ada keselamatan. Saudaraku sekalian, inilah akibat daripada Kristen-Kristen yang tobat Tuhan. Mari beritahu kepada keluarganya, beritahu kepada istrinya, kepada suaminya, kepada anak-anaknya, kepada keluarga kita, beritahu. Jangan hanya menyandang nama atau status sebagai Kristen, tapi engkau tidak pernah datang kepada Tuhan. Jangan hanya menyandang status sebagai pengikut Kristus, tapi engkau datang sekali, besok tidak, datang, besok tidak, datang, besok tidak. Ini akibatnya. Ya, dan saya katakan. Yang pertama nanti, dia tidak akan mencapai perhentian yang kekal. Apa itu? Rumah Bapa. Kemudian sama aja dia itu menyalibkan Kristus. Kemudian apa lagi? Dia akan mendapat dosa yang kekal. Jangan hanya didengarkan ini saudaraku sekalian. Lakukan. Jangan
nanti engkau merasa sudah melayani Tuhan, engkau merasa sudah sering datang beribadah, tapi pada akhirnya nanti engkau tidak selamat. Kenapa? Karena engkau Kristen tomat, hanya tobat dan kumat. Yang berikutnya, tidak sungguh-sungguh bertobat, pasti binasa. Lukas pasal 13 ayat 3. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Ya, bertobat itu bukan ketika kau ada di gereja ini. Bertobat maksudnya engkau benar-benar mengikut Kristus, engkau sungguh-sungguh mengikut Kristus, itu bertobat. Jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Saudaraku sekalian, saya nggak mau binasa. Ya. Buat apa sejak lahir terus aku melayani Tuhan? Buat apa saya capek-capek melayani Tuhan? Buat apa saya capek-capek beribadah? Tapi pada akhirnya aku binasa. Aku nggak mau. Makanya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, saya mengingatkan saudara-saudara jemaat yang digembalakan di tempat ini. Ayolah, bertobat yang benar, bertobat yang sungguh-sungguh. Jangan hanya jadi Kristen tomat. Bertobat yang sungguh-sungguh supaya engkau selamat, supaya engkau tidak binasa. Jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Jangan mau binasa, saudara. Kita tentu semuanya pengen sama-sama diselamatkan. Amin. Kita semua pengen sama-sama masuk ke dalam perhentian akhir itu, rumah Bapa. Amin. Mari. Saya mengetuk hati kita semuanya. Kita beribadah ini beribadah yang sungguh-sungguh. Jangan hanya menyelesaikan kewajiban sebagai orang Kristen lalu datang beribadah, tapi engkau sendiri tidak bertobat. Buat apa? Nanti engkau akan binasa. Penyebab seseorang hidup dalam kubangan dosa. Ini dia. Apa penyebab seseorang hidup dalam kubangan dosa? 1. Firman tidak berakar di hatinya. Kenapa tidak berakar di hatinya? Yaitu karena hanya datang duduk, tapi dia tidak mau mendengarkan. Tubuhnya di sini, tapi pikirannya kemana-mana. Makanya firman yang disampaikan itu tidak pernah berakar, tidak pernah bertumbuh, apalagi berbuah. Nah, itulah yang menyebabkan orang-orang itu kembali dalam kubangan dosa. Firman tidak berakar dalam hatinya. Matius pasal 13 ayat 21. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Kalau tahu cerita orang-orang yang murtad akhir-akhir ini, itu kan mereka itu karena kasus. Mereka kasus dalam bisnis mereka. Lalu ketika mereka ditekan, kalau kau tidak pindah, maka engkau akan kami habisi. Kalau kau tidak pindah, maka kami hancurkan bisnismu, kami penjarakan kamu dan bla 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 semua. Akhirnya pindah. Sama juga yang satunya lagi. Jadi itulah orang yang tidak berakar. Kalau dia berakar, ya udah penjarakan aja. Saya tidak akan meninggalkan Tuhanku. Tapi ini enggak. Makanya saudaraku sekalian, sungguh-sungguh dalam Tuhan, berakar dalam Tuhan. Bagaimana supaya engkau berakar? Ya, jadilah Kristen yang sungguh-sungguh. Haleluya. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan, penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ya, saya berharap di sini tidak ada yang seperti itu. Kedua, himpitan dan godaan duniawi. Ini dia. Lukas pasal 8 ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ya, himpitan dan godaan dunia. Ketika kita dihimpit oleh keadaan dunia ini, ketika ekonomi kita sedang jatuh ambruk, lalu ada yang menjanjikan, tapi dengan konsekuensi engkau harus pindah.
Bisa saja. Kita bisa meninggalkan Tuhan hanya karena perut. Bisa meninggalkan Tuhan, Yesus, karena dompet. Dompet kita kosong, jadi gimana cara supaya dompet berisi? Tinggalkan Tuhan Yesus. Saudaraku sekalian, jangan engkau terpengaruh oleh himpitan dan godaan dunia. Kita juga bisa meninggalkan Tuhan. Ya, karena harta, tahta, jabatan, wanita, kita bisa meninggalkan Tuhan. Selanjutnya, apakah boleh kompromi dan membenarkan orang fasik? Itu pertanyaannya. Saya punya teman orang fasik, misalnya. Lalu karena saya nggak enak, saya pengen bela orang fasik ini. Saya pengen lindungi. Apakah boleh kompromi dan membenarkan orang fasik? Ingat, ya. Membela dan membenarkan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Amsal 17 ayat 15. Membenarkan orang fasik dan menyalahkan orang benar yang merupakan kekejian bagi Tuhan. Tuhan membenci orang yang suka berkompromi, yaitu mereka yang membenarkan orang jahat dan mereka yang mengutuk orang benar. Ketika engkau melihat orang fasik, orang jahat, lalu engkau melindungi, membela, membenarkan, ingat, itu kekejian bagi Tuhan. Tuhan sangat benci orang seperti itu. Jadi jangan kena imbasnya loh. Kita nanti udah hidup benar hanya karena kita pengen membela orang fasik ini, hanya karena pengen membela orang bebal ini karena dia teman dan sebagainya. Engkau malah ikut-ikut dibenci oleh Tuhan. Tuhan membenci orang yang suka berkompromi, yaitu mereka yang membenarkan orang jahat dan mereka yang mengutuk orang benar. Ya. Percaya pada Kristus harus disertai ketaatan pada perintahnya. Gitu. Kita semua di sini mengaku percaya kepada Kristus, amin. Kita semua di sini mengaku percaya pada Kristus, amin. Nah, ingat, percaya pada Kristus bukan hanya di mulut, bukannya di bibir, tapi harus disertai ketaatan pada perintahnya. Itu yang Tuhan perlukan. Kalau engkau mengatakan engkau percaya, maka harus disertai dengan ketaatan pada perintahnya. Yakobus 2:26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Engkau mengatakan beriman, tapi engkau tidak berbuat, itu sama dengan mati. Mati di hadapan Tuhan. Jadi kalau kau mengatakan beriman kepada Kristus, harus ada perbuatanmu, melakukan kehendaknya, sungguh-sungguh datang kepadanya, intim dengan dia, itu baru iman yang hidup. Kalau tidak, maka di mata Tuhan itu mati. Ya. Tobat adalah bukan ketika kita menangis, tetapi ketika kita berubah. Walaupun engkau berdoa di sini nangis-nangis, air matamu bercucuran udah kayak air hujan, tapi bukan itu tolok ukurnya. Tapi tolok ukurnya adalah ketika engkau berubah. Berubah, meninggalkan kehidupan lamamu dan hidup dalam kehidupan yang baru, manusia baru. Itu yang disebut dengan tobat. Pastikan pertobatan kita permanen dan hidup selalu dipimpin Roh Kudus dengan dasar firman, supaya kita sampai pada tujuan akhir, yaitu rumah Bapa. Itu kerinduan kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kita akan pujian bagi Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Nanti kita akan berdoa. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan pujian buat Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Seluruh hidupku
kami rindukan Tuhan, agar semua suku bangsa ini datang bertekuk lutut menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya suatu saat seluruh umat manusia di bawah kolong langit ini, di atas bumi ini, akan datang berlutut menyembah-Mu, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami bersyukur dan kami sangat bangga Tuhan, jika pada saat ini kami telah duluan hidup di dalam Kristus. Kami telah duluan datang bertekuk lutut menyembah Kristus, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Oleh karenanya Tuhan, jadikanlah kami menjadi umat yang sungguh-sungguh mengikut Engkau Bapa, menjadi umat yang benar-benar melakukan kehendak Bapa. Kami jangan menjadi Kristen tomat, Kristen yang tobat dan kumat, karena itu sangat keji di mata Tuhan, karena itu sangat menjijikkan di mata Tuhan. Engkau mengatakan bahwa Kristen-Kristen yang tobat dan kumat, Kristen-Kristen yang kembali kepada kehidupan lamanya, sama dengan anjing yang kembali kepada muntahnya dan babi yang kembali kepada kubangannya. Tuhan Yesus, kami tidak mau menjadi kehidupan yang menjijikkan di mata Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang menikmati keselamatan. Kami mau menjadi orang-orang yang sampai kepada perhentian akhir, itu rumah Bapa. Tuhan, tolong kami Bapa. Jika saat ini Engkau melawat kami lewat firman-Mu, mengingatkan kami semuanya, supaya kami datang selalu dan semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kami jangan datang ke tempat ini hanya untuk menyelesaikan kewajiban kami saja sebagai seorang Kristen, tapi bila kiranya kehadiran kami datang ke rumah Tuhan, beribadah, bersekutu dengan Tuhan, itu adalah dengan sikap yang sungguh-sungguh, dengan keputusan yang sungguh-sungguh, dengan meninggalkan semua apa yang Tuhan tidak kehendaki, apa yang Tuhan tidak mau. Kami meninggalkan semua kehidupan lama kami, karena Engkau menghendaki kami menjadi petobat yang sungguh-sungguh, petobat yang benar. Bukan ketika kami berdoa mencucurkan air mata, tapi ketika kami berubah, itu yang Tuhan kehendaki bagi hidup kami. Tuhan, tolong kami Bapa, mampukan kami. Terkadang Tuhan Yesus, ketika kami sudah mengambil sikap sungguh-sungguh, daging ini tidak mau, daging ini tidak suka, dan daging ini memberontak, dan dunia ini semakin menggoda kami, supaya kami jatuh ke dalam keterpurukannya. Tetapi Tuhan Yesus, hari ini dengan Engkau mengingatkan kami Tuhan Yesus belajar untuk sungguh-sungguh. Kami tidak mau seperti mereka-mereka yang sudah murtad, mereka-mereka yang sudah meninggalkan Kristus. Karena bagi mereka yang murtad meninggalkan Kristus, itulah sangat kekejian di mata Tuhan. Karena mereka telah menyalibkan Kristus kembali dalam kehidupannya, dan itu tidak mungkin terjadi. Artinya bahwa mereka tinggal menunggu penghukuman yang kekal. Kami tidak mau dihukum Tuhan. Kami mau selamat Bapa. Kami mau menikmati kehidupan yang kekal Bapa, bukan kematian yang kekal, tapi kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Engkau di rumah Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kiranya firman Tuhan ini dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Kiranya kami boleh pulang dari tempat ini dengan membawa hati yang sukacita, hati yang bahagia, dan hati dan kehidupan yang diberkati. Tuhan, terima kasih Tuhan. Seluruh pelayan Tuhan telah mengambil bagian pelayanan hari ini, Kau berkati Tuhan. Hamba-Mu, worship leader, juga singers, pemain musik, kolektor, infokus, para pendoa, dan juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Engkau berkati kami. Kiranya pelayanan yang telah kami lakukan pada hari ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Jika ada yang kurang, jika ada yang serba salah sana sini, Tuhan ampuni kami Tuhan. Biarlah kiranya itu menjadi pembelajaran bagi kami untuk belajar lebih baik lagi ke depan di dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus, demikian juga Tuhan Yesus, kami berdoa Bapa, buat seluruh sidang jemaat yang hadir pada hari ini, Engkau berkati Bapa. Kiranya Tuhan Yesus tidak ada satu pun yang terlewatkan daripada berkat Tuhan, tidak ada yang terluputkan daripada berkat Tuhan. Kami semua yang ada di ruangan ini Bapa, kami ada dalam hati-Mu, terukir dalam hati-Mu, terukir dalam pikiran-Mu Tuhan. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami sedetik pun. Engkau selalu bersama dengan kami. Dalam keadaan susah, dalam keadaan suka, Engkau ada bersama dengan kami. Dan kami juga selalu ada di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian juga Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa buat jemaat Tuhan yang berulang tahun pernikahan, yaitu keluarga Bapak Maharapan dan Ibu, yang hari ini mereka berulang tahun pernikahan. Engkau berkati Bapa. Kiranya rumah tangga mereka semakin Tuhan berkati. Jadikan rumah mereka menjadi rumah doa, sehingga di tempat mereka berdiam,
di tempat rumah yang Engkau percayakan kepada mereka. Mereka menjadikan rumah itu menjadi mesbah doa untuk kepada Tuhan. Dan rumah mereka menjadi rumah yang berkati, seisi keluarganya diberkati, apapun pekerjaan usaha mereka diberkati. Mereka semakin maju bukan semakin mundur, semakin naik bukan semakin turun, semakin berkembang ke kiri dan ke kanan, dan semakin diberkati rohani dan jasmani. Tuhan, apapun pergumulan mereka, Tuhanlah yang menjawab, dan Tuhanlah yang ada bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan Yesus buat anak-anak Tuhan yang telah memberikan persembahan. Engkau berkati persembahan mereka, Engkau berkati tangan-tangan mereka. Dan kiranya Tuhan Yesus persembahan ini boleh dipergunakan untuk pelayanan dan pekerjaan pelayanan di tempat ini. Dan juga Tuhan Yesus, bagi yang tidak bisa memberikan, Engkau Tuhan berkati mereka. Biarlah kiranya Engkau buka pintu berkat bagi mereka, sehingga pada masa yang akan datang mereka boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk bangsa dan negara kami. Mulai dari pemimpin yang tertinggi sampai pemimpin yang terendah, Engkau berkati Bapak. Apapun Tuhan Yesus gonjang-ganjing yang ada di negeri kami saat ini, kami serahkan semuanya di tangan Tuhan. Satu permohonan kami Tuhan, biarlah kiranya kehadiran kami di negeri ini memberkati bangsa ini. Kehadiran anak-anak Tuhan di negeri ini boleh memberkati negeri ini, boleh memberkati negara ini. Kami boleh memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan, sehingga Tuhan Yesus, negeri ini tidak semakin jatuh dalam keterpurukan, tetapi semua mereka yang saat ini melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, kami berdoa supaya mereka bertobat dan mereka kembali ke dalam jalan yang benar, sehingga negeri ini semakin dan semakin diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Banyak hal yang kami mohonkan di hadapan Tuhan. Berkati kami Tuhan. Berikanlah kepada kami. Mungkin tidak ada dalam permohonan doa kami, tapi berikanlah kepada kami. Tapi kalau ada doa kami yang tidak sesuai dengan harapan Tuhan, ampuni kami Tuhan. Harapan kami, bila kiranya kehendak Tuhan saja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami ini Tuhan, dan kami sempurnakan dengan doa yang telah Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jelek. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita terima berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudaraku sekalian, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita, mengingatkan kita lebih lagi untuk bagaimana kita berdoa, berhadapan dengan Tuhan, bagaimana hati kita, jangan sampai kita nggak pernah tahu ya apa yang ada di dalam hati mereka yang memilih untuk meninggalkan Tuhan gitu ya. Tapi pastikanlah bahwa kita yang hadir di tempat ini benar-benar menerima Tuhan sebagai juru selamat kita gitu ya. Sedikit ini ya teringat saya kemarin waktu kita di ibadah youth itu ada katekisasi, jadi kita ditanya, apakah kamu percaya Yesus? Iya. Kamu yakin dan percaya Tuhan Yesus ada juru selamat? Tidak. Dia bilang enggak katanya. Nah, enggak tahu kenapa. Terus waktu ditanya katanya kenapa
karena katanya ikut Tuhan Yesus itu sulit katanya. Jadi hidupnya itu susah katanya. Jadi itulah yang menyebabkan dia memilih untuk nggak mau dibaptis katanya gitu kan. Nah ini sedikit kesaksian lah. Nah tapi akhirnya diberikan pengertian lah bahwa nggak ikut Tuhan pun hidup kita juga susah juga kok, ya kan? Terus ruginya ikut Tuhan apa? Nggak ada ruginya juga kan? Toh kamu nggak ikut Tuhan juga, kamu nggak percaya Tuhan juga, hidupmu susah juga, ya kan? Nggak ada bedanya kan? Nah, yang membedakan adalah ini dalam kacamata saya ya. Jadi dari kesaksian ini saya coba merenungkan gitu bahwa yang membedakan kita ikut Tuhan, percaya kepada Tuhan atau enggak adalah ketika kita ada di dalam Tuhan, ketika kita percaya sama Tuhan. Memang juga Tuhan nggak pernah janji kalau kita ikut Tuhan itu hidup kita akan bahagia, hidup kita itu akan langit selalu biru, jalanannya selalu berbunga, atau selalu hidup enak. Tuhan nggak pernah janji gitu juga, enggak. Tapi di luar Tuhan sama kan? Toh orang di luar sana yang gak percaya Tuhan juga kepanasan kalau siang, ya kan? Juga basah kalau hujan, sama kan sama kita. Yang bedanya adalah ketika kita memiliki masalah, ketika kita ada suatu masalah yang menimpa hidup kita, Tuhan gak pernah tinggalin kita. Tuhan nemenin kita, Tuhan memegang kita, Tuhan memberikan kita kekuatan, sehingga ketika kita ada masalah dan jatuh, itu nggak sampai tergeletak gitu loh. Ada berapa banyak artis-artis yang khususnya di luar sana yang saya belakangan saya soroti ya, di Korea tentunya, yang karena saya ngikutin Korea gitu ya. Baru-baru ini belum lama di tahun ini ada artis tuh bunuh diri. Kenapa? Karena dia punya hutang yang sangat banyak gitu, sangat banyak, dan dia nggak sanggup bayar. Dia ditekan dari segala pihak, apalagi netizen Korea itu wah kamu gini, apalagi karena dia public figure kan, jadi diserang terus. Nah, kebetulan Korea ini tidak menganut kalau kayak kita kan di Indonesia itu agama itu benar-benar diatur negara gitu ya, bahwa di Indonesia itu punya 6 kan ya, 6 agama yang diakui gitu. Sedangkan kalau di Korea itu agama tuh ya kepentingannya kalian masing-masing. Makanya banyak juga di sana kayak sekte-sekte aliran sesat segala macam, negara nggak ngurusin. Nah, sehingga akhirnya ketika ada orang yang tidak memiliki keyakinan kepada Tuhan dan dia punya masalah, dia tidak bisa mencari jawaban bagi dirinya. Akhirnya jawaban yang dia temukan apa? Bunuh diri. Ya kan? Nah, jadi itulah bedanya ketika kita ada di dalam Tuhan sama nggak ada di dalam Tuhan. Kalau kita di dalam Tuhan, ketika kita punya masalah, ketika kita ada sesuatu yang memberatkan hidup kita, kita tahu mesti lari kemana. Kita tahu mesti ngobrol sama siapa. Kita tahu mau minta tolong sama siapa. Sehingga ketika masalah itu sangat menghimpit kita, kita masih bisa berpikir jernih. Kita masih bisa ngelihat jalanan tuh masih terang lah gitu, dibanding mereka yang gak ada di dalam Tuhan, dibanding mereka yang tidak memilih untuk menjadikan Yesus sebagai juru selamat. Kita akhirnya apa? Buta. Ketika ada masalah menghimpit dia, ketika ada problem yang benar-benar menekan dia, gak ada pikiran lain, cuman mati, bunuh diri. Nah, kalau udah bunuh diri, ya kita udah tahu lah dia kemana. Yang pasti nggak ada di surga, ya kan? Apakah kita mau jadi yang seperti itu? Kan sayang ya, kita tiap minggu datang ke gereja, kita tiap minggu pelayanan, melayani Tuhan, tapi kita nggak ada di dalam Yesus. Itu, wah, agak miris ya, kita sama-sama bersaudara di sini, tapi ada ketika ada saudara kita, sahabat kita yang ternyata belum menjadikan Yesus sebagai juru selamat, kita tuh agak sedih ya. Jadi mari kita doakan sama-sama, khususnya untuk ya kan yang sudah mengklaim bahwa dia tidak percaya Yesus sebagai juru selamat, tapi pada akhirnya sih
dia oke, mau dibaptis gitu ya. Jadi mari kita doakan supaya Ete ini sampai nanti tanggal pembaptisan ini Ete boleh tetap diteguhkan, dikuatkan, nggak goyah lagi imannya, dia benar-benar mau ada di dalam Yesus, dia mau menerima Yesus sebagai juru selamat kita ya. Nah, terima kasih juga, jadi firman Tuhan mengingatkan kita lebih lagi hari ini supaya itu tadi jangan jadi Kristen yang tobat kemudian kumat lagi, ya seperti lagu sekali Yesus tetap Yesus gitu ya. Jadi dalam kita lemah, dalam kita kuat, dalam kita apapun, Yesus selalu menemani kita. Jadi mari kita kuatkan iman kita gitu ya. Terima kasih hambanya yang sudah menyampaikan firman-Nya bagi kita, mengingatkan kita pada hari ini. Terima kasih juga para pelayan hari ini yang sudah melayani, dari WL, singer, pemain musik, operator monitor, usher, kolektan, pendoa, kamera di belakang. Terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi dalam melayani Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Kiranya Tuhan yang membalaskan berlipat kali ganda. Lalu ibadah kita di jam-jam ibadah kita ada di hari Jumat jam 7:30 malam. Tapi ini jadwalnya belum ada ya. Biasanya yang bikin kan Dasman. Saya nggak tahu Dasman kenapa belum terbit. Sibuk banget ya. Di laptop lupa gitu ya. Oke. Jadi saya nggak tahu nih, Dasman sibuk banget kayaknya sampai belum nge-share gitu ya. Karena kenapa saya tanya ini, karena supaya para pelayan yang tertulis di sana bisa mempersiapkan ketika mereka, oh saya ada jadwal di tanggal segini, jadi kalau misalkan ternyata di tanggal itu saya nggak bisa tukeran, bisa dipersiapkan gitu loh. Jadi jangan nggak ada kabar terus tiba-tiba 1 hari sebelumnya kamu besok WL ya, nah lu dadakan gitu kan. Nah, jadi jangan seperti itu. Silakan tolong di-share jadwalnya, jadi biar kita tahu sama-sama, kita juga yang lain bisa saling mengingatkan kalau si petugasnya lupa gitu ya. Itu lalu juga hari Sabtu ada ibadah youth jam 7 malam di tempat ini. Kita masih dalam edisi katekisasi untuk persiapan pembaptisan. Nah, kebetulan materi itu sudah selesai kemarin. Besok hari Sabtu ujian. Itu kan, ujian ya kayak orang kuliah, orang sekolah pasti ada tesnya ya. Untuk mengetahui kemarin pelajarannya ngerti nggak sih gitu. Ada post test dan pretest dan post test gitu. Jadi dari setelah materi yang disampaikan, paham nggak sih kita, ngerti nggak sih kita, sehingga nanti waktu dibaptis kita sudah paham nggak sih apa gunanya baptisan ini gitu ya. Jadi silakan teman-teman youth dipersiapkan, dipelajari kembali tuh bahan-bahannya. Tes besok hari Sabtu jam 7. Oke, lalu yang bertugas untuk WL sebelum ujian tanggal 12 ya, 12 April, worship leader dilayani oleh Saudara Ras. Nanti musiknya Devan, lalu kolektornya oleh Ete. Nah, silakan dipersiapkan. Lalu untuk ibadah minggu besok, hari Minggu jam 10 di tempat ini kita ibadah seperti biasa. Tanggal 13 April, jadi minggu kedua di bulan April ya. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta PR Harifa, lalu WL oleh Ibu Yeni, lalu singer dilayani oleh Saudara Joy dan Ray, doa penyerahan oleh Ibu Yeni juga. Jadi WL sekaligus doa penyerahan. Lalu doa persembahan dilayani oleh Saudara Joy. Nanti musik tim dilayani oleh keyboard oleh saya sendiri, drum oleh Dasman,
bassnya oleh Ras. Lalu Asher dilayani oleh keluarga guru BGA. Lalu kolektan dilayani oleh Niel, operator monitor oleh Devan. Lalu keterangannya adalah sharing live. Jadi silakan berikan kesaksian, sharingnya, hidupnya bagaimana gitu. Mungkin kayak keluarganya Ibu Ina Harapan ya yang sudah disertai Tuhan dalam pernikahannya hari ini. Pas banget hari ini ulang tahun pernikahan. Mungkin minggu depan boleh disharingkan bagaimana penyertaan Tuhan yang keberapa Bu? 6 tahun gitu. Jadi boleh disharingkan bagaimana Tuhan menyertai selama 6 tahun pernikahan gitu ya. Itu aja kayaknya. Ada tambahan? Udah? Nggak ada ya? Oke, kita akan bersalam-salaman untuk saling memberkati dan memberkati hambanya dan persembahan yang ketiga. Saya kembalikan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, ada yang diberkati hari ini, lambaikan tangan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih. Jangan jadi tomat. Tomat lagi murah apa mahal? Jadi itulah ini kekristenan, jangan main-main. Sama seperti saya mengingatkan anak saya begini sebenarnya. Dalam pandangan mata kehidupan itu, kalau keluarganya tidak baik atau mungkin keadaan ekonominya tidak baik, dia berpikir bahwa tidak baik. Tapi ingatlah, tidak menjamin semua itu. Menjamin adalah Yesus. Kayaknya saya nyanyikan itu kembali sekali, Yesus tetap Yesus. Saya pun sehat maupun saya tetap. Karena saya sudah alami kejahatan, kebandelan, semuanya. Itu tetap Yesus. Itu harapan hidup saya sampai saya hidup. Kelak pun memanggil saya. Dan saya bawa kalian di situ. Yang tidak percaya bahwa Yesus itu tidak ada. Ya. Mari kita selesaikan ibadah kita. Dan mari nanti Pak Gembala dan semua bersama-sama kita berikan persembahan. Kita akan puji. Aku rindu kesana.
kita pada pagi menjelang siang ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.